Baik, sekarang saya akan mengevaluasi ya kuis kita hari ini. Dari soal, kita perlu terjemahkan dulu ke dalam tabel informasi ya. Jadi kita buat tabel informasi dan juga Anda harus memindahkan working table dan juga kepala tabel sesuai yang diminta nomor 1 sampai nomor 11. Ya, saya sudah buat, ini misalnya satu contoh ya. Jadi saya punya kriteria 1, ya, kriteria atau informasi gitu ya. Nah, ada brand code-nya, ada ini. Jadi brand ini, kodenya ini namanya di sebelah. Kemudian setiap kode itu terbagi jadi dua ya, terbagi jadi dua, ada kode lagi sebagai berikut. Harganya juga sudah saya terjemahkan, diskon dan juga durasi. Oke, jadi misalnya ini gini ya. Oke. Karena ini untuk INN saja, saya mungkin coba beri warna supaya terlihat. Misalnya begini, ini yang kedua. Ups, kurang. Ya, kemudian yang ketiga. Dan, produk keempat. Jadi kalau kita salah, mau kembali, silakan ditekan ini saja ya, undo format, atau kalau mau cepat pakai tangan kiri, Ctrl Z. Nah, di keyboard Ctrl Z. Itu untuk membatalkan yang kita membatalkan what is it? Ya, perintah yang kita jalankan ya, yang kita berikan. Seperti ini misalnya. Ya, teman-teman bisa gunakan if ya. Jadi ini tidak harus lookup atau menggunakan VLOOKUP, tapi kita bisa gunakan if. Jika sum maka tulis sum by me, itu juga bisa. Kemudian yes, ini saya letakkan di tengah. Oke, kemudian untuk tanggal dipastikan ngetiknya betul. Ini saya mau buat supaya jelas. Saya ubah sebagai deskripsi panjang. Ada customer kita, namanya ini. Kemudian ada invoice, brand name. Nah, brand name diambil dari pertama ya. Ini saya mau hapus dulu. Oke. Jadi brand name itu kan dasarnya dari sini ya, dari kode dan juga brand name. Kemudian di mana kita dapatkan informasi brand bahwa Giant ini beli brand apa? Ya, dari invoice code. Letaknya nampaknya ada di sebelah kiri ya, 3 karakter dari sebelah kiri. Maka kita buat left, kemudian kita pilih teksnya dan 3 karakter dari kiri. Kurung tutup. Sudah ketemu NAC. Nah, informasi ini, yang nanti kan hasilnya kan NAC ya. NAC itu adalah kode di sini. Sehingga kita buat informasi ini menjadi lookup value kita. Data kita tuh bentuknya berdiri begini ya. Datanya ke samping, kemudian urutan kodenya berdiri, berarti kan datanya vertikal. Kita tulis VLOOKUP, kemudian hasil dari left tadi sampai kurung tutup udah biarkan saja. Kemudian titik koma. Kemudian table array, ya, perlu kita pilih ini tabelnya. Jangan lupa dikunci. Kemudian kolom keberapa yang mau diambil? Kolom brand name ya, brand name adalah kolom kedua. Kemudian pilih false dan tutup. Ya, selesai. Nah, nampaknya informasi kode ini dan lookup itu brand name di sini ya, product name di sini. Product name di sini, price, kemudian ada unit. Kita bisa gabung saja informasinya kalau memang bisa dimasukkan dalam satu tabel begini. Oke, ya selesai ya gitu. Kemudian product name. Product name tuh ada
tipenya di tengah itu. Tipe di tengah. Berarti kan kalau di tengah pakai rumus midterm. Mid. Nah, kemudian dipilih datanya ambil dari mana, kemudian start number ya, nomor mulai karakter itu diambil. Kalau dilihat ini mulai dari karakter kelima ya, karena 3 karakter pertama itu adalah kode brand. Kemudian ada strip ya, ada dash itu karakter 4. Kemudian S itu mulai karakter kelima, berarti kita ambil 5. Dan mau diambil berapa karakter? Dilihat bahwa produk code itu 2 karakter, berarti kita ambil 2. Nah, sudah SR. Jadi kodenya sudah muncul dulu ya, pastikan kodenya muncul. Kalau NA, nah saya ulangi berkali-kali dan saya sudah sampaikan berkali-kali dan beberapa 2 kali pertemuan ya, saya sudah adakan konsultasi bagi Anda, namun beberapa yang hadir ya, berarti sisanya itu kan berarti sudah bisa. Sudah lancar. Nah, mengapa waktu kuis ini nggak bisa? Mungkin yang sudah sering join pasti tahu kesalahannya karena ngetiknya tidak sama persis dengan informasi. Jadi antara yang ada di kriteria informasi dan juga di kode sini tidak sesuai. Bahkan di sini kalau ada spasi aja itu pun juga akan berpengaruh. Tidak tidak bisa tidak bisa digunakan. Let's say ya, SR ini saya berikan spasi. Setiap SR itu ada spasinya. Gitu. Misalnya ya, product name ini kan belum selesai ya. Kita VLOOKUP. Kita coba VLOOKUP-nya. Tengah ini hasil dari mid ini tadi saya buat lookup value untuk VLOOKUP data. Kemudian saya ambil langsung. Kemudian table array-nya saya mau ambil begini. Misalnya ya. Atau ini boleh. Oke. Misalnya ya teman-teman, waktu ngetik itu ada spasinya. Ada spasinya. Itu kadang kala tidak muncul. Kemudian apalagi ngetiknya salah ya, yang semula LT, kemudian karena Anda buru-buru jadi IT. Nah, misalnya salah, dipikir ini L, ternyata adalah I. Nah, akhirnya muncul ini NA, no answer. Karena tidak ada informasi tersebut pada, ini kan LT ya, LT. Tapi di sini tidak ada LT. Nah, paham ya teman-teman ya? Ya, jadi kalau ngetik harus sama persis sesuai dengan informasi. Bahkan spasi, misalnya TN, kemudian ada T spasi N, kemudian S spasi R. Ini biasanya nggak bisa nih, ini kenapa bisa ya? Alright, jadi itu ya teman-teman ya, terutama karena salah ngetik dan juga ada spasi, itu pun berpengaruh. Oke. Yes. Oh, ini karena double, misalnya ini ya, CU. Nah, misalnya ini ada C spasi U, langsung berubah pasti ada hasilnya yang no answer. Sehingga kita buat ini. Ya, mengapa Bu yang ini tadi di spasi-spasi tapi kok bisa? Lihat, karena data kita banyak yang berulang. Lihat nih, toner serum itu berulang untuk 3 brand. Mungkin di bagian sini T spasi N, ini TN spasi. Tapi di sini kan hanya TN saja ya, TN saja. Sehingga mereka semua bisa. Kecuali yang TN ini kita sabotase semua ya, T spasi N. Nah, akhirnya bermasalah. Gitu. Jadi spasi pun berpengaruh ya. Kemudian price. Price itu sama ya, ambil dari sini juga. Kemudian kalau saya mau tunjukkan lagi cara nggak mau ngetik ulang, saya tarik, kemudian saya tinggal ngedit ya. Saya tinggal ngedit gini. Kemudian masih serum, saya ambil kolomnya ke 1, 2, 3. Saya ganti ke 3.
Nih. Oke. Sudah muncul, jangan lupa diganti accounting atau currency. Yes. Kemudian ada berapa unit diambil dari 2 karakter yang paling kanan. Ini semuanya 2 karakter. Nah, sudah mudah saja. Kemudian total pembelian, harga kali unit, diskonnya. Nah, diskon ada di sini ya. Diskon berdasarkan brand. Lihat brandnya ini. Jadi caranya, ya, diskon kan berdasarkan brand, bukan berdasarkan produk name ya. Saya mau keluarkan dulu brand kita. Dari sini kita ambil 3 karakter. Nah, NAC ini mau saya jadikan lookup value. Data kita masih berdiri, jadi masih pakai VLOOKUP. Kemudian table array-nya saya pilih diskonnya di sini ya, kolom ke-6. Kolom ke-6. Nah, langsung. Kalau teman-teman masih di hasil Anda 0,03 sama aja, tinggal ganti bentuk persentase. Gitu. Diskon kita, kemudian lama diskon. Masih berdasarkan brand name ya. Kalau Innisfree tadi 14 hari. Ayo saya hapus dulu coba. Nah, caranya kita keluarkan dulu brand name kita. Sampai ngelontok ya teman-teman ya. Sampai hafal betul. Hafal betul salah lagi ya. Nih, oke. Kemudian kita berikan rumus lookup. Karena kode harus dari awal nih kode. Kemudian kolom ke-7 ya. Tahu kolom ke-7 nggak usah ngitung teman-teman. Waktu kita pilih ini ada muncul ya, 8 row kali 7 kolom. Berarti kolom terakhir adalah kolom 7. Gitu. Saya ulangi lagi. Ya, di sini VLOOKUP, kemudian tulisan left ini biarkan. Di bagian akhir kita beri koma atau titik koma, kemudian table array sekarang ya. Yang tebal kan table array. Nah, kita blok. Lihat nih, ada tulisannya 8R kali 7C. Nah, berarti ada kolom ke-7. Nggak usah ngitung lagi. Kita ambil kolom terakhir, kolom ke-7, kemudian 0. Ya, panjang diskon. Selesai. Kemudian ini tadi due date diskon. Ya, jadi diskon diskon kita tadi kan berdasarkan tanggal beli ya. Tanggal belinya sekarang, kemudian ditambah 14. Ditambah panjang diskonnya. Ya, misalnya ya sama dengan ini ditambah dengan ini. Ayo. Nah, kemudian 15 Oktober ditambah 30 hari, due date-nya adalah 14 November. Udah, gitu aja. Jadi cukup tambah saja bisa. A ditambah C. Dengan informasi bahwa ini sudah bentuk number ya. Tuh, langsung. Jadi tanggal ditambah dengan angka, tanggalnya bisa berubah, langsung ganti bulan November. Betul gitu ya? Yes. Kemudian informasi ya jika ini lebih dari tanggal hari ini, maka dapat diskon. Saya ulangi lagi. Jika, ntar saya hapus dulu. Ini ya. Jika tanggal hari ini, tinggal tanggal due date ini lebih dari sama dengan tanggal hari ini ya. Tanggal hari ini itu berapa ya? Sama dengan date.
tahun 2020, 11, 11. Maka jika due date ini lebih dari hari ini, maka tulis dapat diskon. Selain itu, tulis saja strip. Udah ya, sederhana gitu ya. Yes. Alright, finish. Kemudian nominal diskonnya, saya pakai jika di kolom ini tadi ada tulisan dapat diskon, maka ini kalikan ini. Nah, jika tidak, 0 gitu aja. Mau diulang? Coba. Saya hapus dulu. Nominal diskon. Jadi, jika ini tadi sama dengan, ada tulisan dapat diskon, harus sama persis ya. Dapat diskon, maka total pembelian kalikan dengan diskon. Ya. Oh, kurang. Selain itu 0. Ya. Selain itu 0. Jadi biar nggak muncul false gitu. Yes. Kemudian nominal payment dari total pembelian dikurangi diskon. Selesai. Yaitu adalah kuis kita hari ini. Jadi yang mungkin sulit adalah di bagian, ini mudah. Informasi ini ya, jika ini lebih dari, pakai rumus date ini tadi yang saya mau jelaskan tadi di video sebelumnya ya. Date hari ini. Kemudian tuliskan dapat diskon. Well, saya rasa sudah ya. Udah diskon masa sulit ya? Enggak. Karena di jumlah aja langsung. Entah kalau di komputer Anda muncul ini enggak? Apakah muncul error? Ya, kurang tahu juga sih saya. Kalau enggak, kita juga bisa ubah dengan ini. C14 itu kan 30 ini kan maksudnya hari ya. Jadi kita tambahkan rumus D di sebelum C14. Jadi artinya ada 30 hari gitu maksudnya. Jadi tanggal awal ditambah 30 hari. Oke, dan seperti itu selesai. Nah, informasi ini yang sulit nih mungkin. Karena belum pernah ya kita kalau melihat if tapi membandingkan tanggal. Artinya jika 14 November lebih dari sama dengan kemudian tanggal hari ini, kan date ini loh, date ini, maka dapat diskon. Selain itu tidak. Itu saya mau kirimkan ke grup, coba. Yes. Oke, kayak gitu. Ya, kemudian teman-teman, nah ini kan rumus ya, rumus, kemudian muncul. Nah, nanti kadang saya akan meminta Anda untuk mengerjakan tugas, kemudian menjelaskan ya bagaimana rumusnya. Jadi yang tertulis di sini bukan hasil akhir, tapi rumusnya asalnya dari mana. Nah, coba ya kalau kita
pencet misalnya kolom ke-11 ini 11 sama dengan H14 min M14. Langsung muncul nominalnya. Tapi saya mau Anda memunculkan rumus di sini. Nah, caranya pergi ke formula bar, kemudian berikan tanda itu loh, petik 1 di bagian atas ya. Jadi kalau di keyboard itu ada di sebelahnya L ada titik 2 dan titik koma ya. Kemudian sebelahnya lagi ada petik, ya bagian atas itu petik, kemudian kalau bagian bawah petik 1, ya petik 1 itu. Nah, kalau kita tekan ada petik 1 sebelum sama dengan, maka yang muncul pada Excel kita itu adalah rumus. Nah, jadi kalau ada yang bertanya, mengapa kok punya saya munculnya rumus? Jangan-jangan ngopi dari temannya. Kalau ada petiknya itu artinya menampilkan rumus. Begitu, demikian juga yang ini. Saya mau menampilkan rumus, saya berikan petik 1 di atas. Akhirnya yang keluar rumusnya. Gitu, jadi jangan salah ya. Dan semoga ini menjadi pelajaran untuk kita. Sudah, saya tadi mau closing juga. Kita ketemu lagi minggu depan. Minggu depan materinya kita akan belajar tentang penggajian. Penggajian masih ada if dan juga ada lookup. Kita akan gunakan rumus e-date dan juga formula tahun, year, serta kita mau menghitung pajaknya gaji seseorang. Setelah itu, setelah perhitung pajaknya, nanti kita akan coba mail merge. Dari hasil Excel, kita akan coba cetak ke amplop. Jadi amplop gaji itu biar ada tulisan namanya dan berapa jumlah gaji yang diterima. Nah, jadi kita berikutnya akan kombinasi antara Excel dan Word. Seperti itu, terima kasih sudah berpartisipasi pada kuis hari ini. Saya sangat menghargai bagi Anda yang bekerja sendiri walaupun ada yang kosong. It's okay, nggak masalah. Yang penting Anda tahu, karena kalau lancar terus artinya akhirnya tuh nggak bisa. Tapi kalau udah pernah nggak bisa, teringat terus. Oke, good job semuanya. Kita ketemu minggu depan. Bye-bye.